Shalom Bu Maria Elizabeth juga sudah hadir. Puji Tuhan. Ya, yang dari Bali ini setia sekali ya. Puji Tuhan. Yang dari Taiwan ini tidak ketinggalan ini, hadir ini. Cik Meyung ini mana ini tadi barusan masuk Cik Meyung. Hilang dia. Ini ada Ibu Maria Elizabeth, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa ya. Kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan. Nanti saya akan doain satu persatu. Shalom Cik Meyung. Cik Meyung ini setia. Ini ada Ibu Marta Wardani. Ibu Marta ini yang happy birthday ya hari ini ya. Barusan hari Jumat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan itu Tuhan luputkan dari malapetaka dan mara bahaya, ya kan? Mungkin ada sebagian yang belum dengar ya. Dan saya sampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup yang benar. Kita terkadang tidak menyadari. Kita pikir kalau kita orang yang berbuat dosa, orang yang berzina, ya, orang yang ya macam-macam itu yang berdosa. Padahal kita tidak pernah menyadari. Kita tidak pernah menyadari ketika kita mempunyai kekecewaan aja sedikit aja. Kekecewaan, sakit hati, akar kepahitan itu adalah dosa. Dan ketika kita tidak menyadari itu, ketakutan, kekhawatiran ada dalam hati kita, maka kita menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita melepaskan semua itu dan menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita bersih, hati kita benar, dan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hari ini saya sudah janji, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar, kita bisa layak di hadapan Tuhan, ya. Nah, itu banyak ya, bagian-bagiannya. Nah, waktu saya berdoa, Tuhan, saya harus sampaikan firman Tuhan apa buat nanti semua yang hadir. Dan Tuhan katakan, sampaikan pesanku, ya. Tuhan katakan begini, saudara, dengar baik-baik pesan Tuhan. Firmanku, iya dan amin. Janjiku, iya dan amin. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Iya dan amin. Dan Tuhan katakan, bagi orang yang mengasihi aku Tuhan Allahmu dengan segenap hatinya, maka keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupnya. Itu yang pertama. Begitu juga orang yang mengandalkan aku Tuhan Allahmu dengan segenap hatinya, maka yang tidak mungkin aku akan buat mungkin baginya. Ya. Dan Tuhan katakan, begitu juga ketika ia mengutamakan aku melebihi segala yang ada di dalam dunia ini, maka penyertaanku ada atas hidupnya, ada atas keluarga, rumah tangganya, dan juga bisnisnya. Amin. Kemuliaanku melingkupi hidupnya. Saudara, Amin. 3 itu tadi yang Tuhan katakan, diingat-ingat ya. Dan Tuhan katakan, kemanapun ia pergi dan dimanapun ia berada, banyak orang akan menghargai, menghormati, menyeganinya. Oleh sebab itu, mulai saat ini, lakukanlah sesuai dengan petunjuk yang sudah aku sampaikan. Berkat-Ku menyertai hidupmu. Saudara, hari ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan itu memberikan jalannya. Yaitu Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, maka keajaiban mujizat terjadi. Tuhan mau kita mengandalkan Dia dengan segenap hati, maka yang tidak mungkin, Tuhan buat mungkin dengan caranya yang ajaib. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita mengutamakan Dia melebihi segala yang ada di dalam dunia ini.
Ketika kita bisa mengasihi, mengutamakan Dia melebihi yang segala yang ada di dalam dunia ini, maka Tuhan katakan, penyertaanku ada dalam hidupnya, dalam rumah tangga keluarganya, dalam usaha pekerjaan bisnisnya, dan kemuliaanku melingkupi hidupnya. Saudara, kalau kemuliaan Tuhan itu melingkupi hidup kita, luar biasa. Dan Tuhan katakan kemanapun, dimanapun engkau berada, banyak orang akan menghargai, menghormati, dan menyegani dirimu. Oleh sebab itu Tuhan katakan, mulai hari ini lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, kita ini sering kita merasa mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Amin. Semua pasti bilang amin. Ya, tahu? Pasti ngomong mengasihi Tuhan. Nah, kita mau belajar. Orang yang mengasihi Tuhan itu, ya, nggak dengar suara Tuhan satu hari aja, itu rasanya nggak enak. Karena cinta, ya kan? Coba Bapak Ibu, kalau nggak dengar suara pacarmu, nggak dengar suara suamimu, Anda sudah bingung. Ya, apalagi nggak pulang, tambah bingung. Tapi kita ini anak Tuhan, nggak dengar suara Tuhan, santai, nggak masalah. Berarti kurang mengasihi Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, kalau udah dengar suaranya itu nggak enak, rasanya itu nggak enak, kangen, saudara. Ya, dan selalu ingin ketemu, selalu ingin duduk diam dalam hadirat Tuhan. Saudara, selama ini sering nggak selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan? Atau kalau ada masalah baru duduk diam dalam hadirat Tuhan? Ketika Anda diberkati, santai, tidak punya waktu. Tuhan katakan, orang yang mengasihi aku akan selalu rindu duduk diam dalam hadiratku, selalu ingin menyenangkan hatiku, selalu ingin baca firman. Saudara selama ini sudah enggak selalu ingin baca firman setiap hari, selalu ingin duduk diam dalam hadirat Tuhan, selalu ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, saudara selalu berpikir begini, kalau memberikan yang terbaik buat Tuhan itu berikan uang, berikan persembahan, berikan perpuluhan. Saudara, orang dunia juga bisa. Orang itu, orang agama lain ya, orang agama Konghucu, itu kalau memberikan buat Allahnya, itu luar biasa. Lebih berani daripada orang Kristen, iya enggak? Kalau anak Tuhan, ini ngomongnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi giliran persembahan, kita akan cari yang paling kecil buat Tuhan Yesus. Iya enggak? Kita enggak pernah kasih yang terbesar. Tapi permintaan kita selalu yang terbesar buat Tuhan. Iya enggak? Tapi buat Tuhan, kita selalu memberikan cari yang terkecil. Kita kalah sama orang seberang. Saya lihat dulu ya, besan saya itu kan orang Konghucu. Dia kalau berikan buat kelentengnya itu luar biasa. Nggak pernah nawar. Disuruh sama orang di sana kasih 5 juta, dia akan kasih. Disuruh ciswa. Sekian, dia kasih. Saya bilang, kok mahal amat? Nggak bisa ditawar. Dia jawab, kalau buat dingkong, jangan nawar. Nanti nggak hoki. Tapi kita anak Tuhan, kasih Tuhan kita yang luar biasa adalah kasih yang paling kecil. Ya, banyak orang kasih 2.000, 5.000. Tuhan katakan mereka itu hanya mengasihi aku di bibirnya. Kalau orang yang mengasihi dari dasar hati, dari dalam hati, tidak akan berbuat begitu, saudara. Ya, Tuhan katakan kalau orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia ingin memberikan yang terbaik buat aku. Pasti dia ingin sekali datang doa malam. Ya, doa malam, doa puasa, memuji, menyembah, pasti.
karena cinta, karena mengasihi Tuhan. Nah, saudara koreksi, apakah selama ini saudara sudah di tahap itu? Kalau belum, berarti Anda belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan orang yang mengasihi Tuhan akan selalu ingin memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Selalu kalau ketemu orang ya, ada kesempatan, selalu ingin menyampaikan kabar keselamatan, selalu ingin menceritakan berbagi firman Tuhan supaya orang lain diselamatkan. Ya, kita tidak pernah, saudara. Tuhan sampai ngomong sama saya begini, kalau anak Tuhan, kalau ketemu anak Tuhan, ya, ketemu orang, ketemu teman, bukan bicara firman Tuhan. Yang dibicarakan apa? Bisnis, saudara. Kalau bisa ketemu orang ini, ditawari usaha kita, ditawari multi level, supaya ikut join. Ya, kalau ke gereja cari mangsa, saudara. Lihat satu persatu. Mana yang penampilannya oke, mana yang kelihatannya duitnya banyak. Bisa ditawari, saudara. Ya, itu kita enggak pernah bingung bagaimana caranya membawa mereka ke Tuhan. Bagaimana caranya memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Saudara, selama ini kita tidak pernah menyadari. Selalu datang sama Tuhan, berdoa, kelihatannya menyenangkan hati Tuhan. Kelihatannya memuji, menyembah, tapi tujuannya semua untuk aku, untuk kita sendiri. Contohnya, supaya Tuhan mendengar doaku, supaya Tuhan menjawab doaku, supaya Tuhan menolong, menyelesaikan masalah persoalanku, semua untuk aku, supaya Tuhan menyelesaikan masalah rumah tanggaku, keluargaku, usahaku, bisnisku, menyembuhkan segala sakitku, menyembuhkan ekonomiku, bisnisku, ya, yang diambang kehancuran, yang diambang kebangkrutan, semua untuk aku. Dan yang terakhir kita datang Tuhan, berdoa supaya apa? Tuhan berkati aku berkelimpahan. Pakai aku menjadi alat. Alat apa, saudara? Supaya menjadi alat saluran berkat-Mu. Tapi giliran kita sudah diberkati Tuhan, kita lupa. Itulah kita, saudara. Ya, Tuhan mau mulai hari ini kita belajar fokus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan itu sampai pernah ngomong sama saya, ya, waktu di persekutuan doa ini, kita semua memuji menyembah Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan, lalu Tuhan katakan begini, lihat anakku, mereka semua yang hadir, mereka kelihatannya memuji menyembah aku, mereka kelihatannya mencari wajahku, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Kenapa? Saya tanya, kenapa Tuhan? Karena orang-orang ini datang, dia memuji menyembah aku, tetapi pikirannya bukan tertuju pada Tuhan. Berapa banyak dari kita di gereja, tapi pikirannya besok aku ditagih utang, besok BG ku jalan. Pikirannya ke sana, saudara. Berapa banyak dari kita kelihatannya beribadah, tetapi semua ada motivasi tertentu. Dan Tuhan mau kita datang pada Dia dengan segenap hati. Hari ini kita belajar, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya saat ini. Kalau kita bisa ada di acara Zoom ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Benar, saudara. Saya itu nggak ngerti. Saya itu nggak bisa. Banyak anak-anak Tuhan bilang,
Cilingling PD-nya nggak buka. Saya bilang belum. Cilingling nggak buat Zoom. Saya bilang belum, padahal aku nggak iso, saudara. Ya, saya nggak bisa buat Zoom. Saya tanya sama anak Tuhan satu. Anak Tuhan ini, dia pikir saya mau jadi pendengar Zoom yang baik. Tapi begitu saya bilang, Pak, saya ingin belajar untuk buat Zoom sendiri. Dia langsung jawab apa? Oh, Bu Lingling lihat saja sendiri di Google. Ada caranya begini-begini. Udah, saudara. Nggak bisa. Ini anak Tuhan. Tidak pernah mau bersatu, saudara ya. Waduh. Udah, saya nggak bisa. Tunggu lagi beberapa bulan. Lalu, saya coba lagi pada anak Tuhan. Saya tanya lagu-lagunya gimana kalau ini masuk di laptop. Waduh, AI. Aku juga nggak ngerti. Aku dulu dianukan orang, loh ya saya kenalkan sama yang nganuin kamu. Oh orangnya sudah meninggal, sampai gitu loh saudara. Aduh saya pikir ini anak Tuhan model apa ya, ini gembala model apa, saya puji Tuhan. Jadi anak Tuhan itu nggak pernah bersatu. Wong melayani Tuhan kok saingan ya saudara. Tuhan itu ingin kita sehati di dalam mengiring dan melayani Dia karena kita mengasihi Dia. Sampai suatu hari waktu saya ini kumpul-kumpul dengan teman, di sini kebetulan Bapak host kita itu, Bapak ini udah tua ya, umurnya 67 tahun. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu belajar sama Bapak itu. Saya bilang, Pak, ajarin saya ya sub ya. Boleh, ayo tak ajari. Nah, kata diajarin, dia bilang, oh ini nggak ada internetnya. Internetnya ini harus bayar kalau mau sambung. Bayar berapa Pak? Saya bilang, 1.350.000. Saya pikir, bayar ya. Terus dia ngomong, bisa pakai kartu kredit kok Jiling. Ya puji Tuhan, kalau gitu langsung Pak, langsung. Langsung saudara, diuruskan internetnya. Udah, saya nunggu. Lalu saya tanya, kalau mau acara Zoom bagaimana? Gratis atau bayar? Lalu Bapak ini ngomong kalau mau gratis itu 40 menit waktu nih, ya 40 menit putus. Besok kamu mau PD 40 menit terus putus, terus nyambung lagi. Saya denger wis lari, ya. Nek mau ya sing 1 jam 2 jam ya bayar katanya gitu. Terus saya tanya lagi, Pak, bayarnya berapa? Bayarnya pakai dolar, $150 plus VPN 10%, jadi $165. Bapaknya jawab lagi, bisa kok Jiling pakai kartu kredit. Puji Tuhan, saya bilang. Akhirnya jadi saudara. Jadi lalu saya bilang, Pak ajarin saya ya. Saya kan enggak ngerti, saya gaptek, saya enggak ngerti Zoom. Oke, enggak apa-apa, saya ajari. Saudara, kalau Tuhan menunjuk seseorang, itu pasti, orang itu pasti mau bantu. Dan benar saudara, Bapak ini yang bantu saya. Acara Zoom pertama lewat hari ini, bahkan dia jadi co-host kita. Bahkan dia ngomong, Cik Liling coba nanti yang hadir itu, siapa tahu ada yang mau bantu, mau jadi co-hostnya, ada yang mau bantu pimpin pujiannya. Loh, bayangkan saudara, ini orang bukan dari gereja kita, tapi Tuhan bisa pakai. Nah, dari sini kita bisa melihat kita punya Tuhan itu yang luar biasa. Yang penting itu hati, saudara. Tuhan lihat hatimu. Kenapa saya dari awal saya ajarkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Karena kalau orang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, firman Tuhan ada Matius di situ. Kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia, sudah. Nah, kita itu terkadang sepertinya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan, ukuran Tuhan kasih kita cuma sampai di bibir, tidak pernah sampai di hati. Karena kalau orang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akan seperti yang saya ceritakan tadi. Mereka akan sama-sama saling mendukung
saling membantu. Supaya apa? Supaya semua orang dengar firman Tuhan, semua orang dapat keselamatan, dan semua orang mengalami keajaiban mujizat terjadi dalam hidupnya. Amin. Saudara ngantuk enggak ya? Amin. Wah, shalom. Ini ada Ibu Inge, gembala dari Dorea Ministry ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ada Ibu Emi juga. Ya, ada wajah-wajah baru juga. Puji Tuhan. Saya percaya kalau memang seizin Tuhan, pasti yang terjadi luar biasa. Amin. Nah, saya ngajak saudara dari dasar. Kenapa saya tidak panggil hamba Tuhan dulu? Karena saya ingin semua yang ikut acara Zoom ini mengalami perubahan. Jangan cuma terus ya. Saya ketemu anak Tuhan itu dia kalau cerita saya saya Senin ikut acara Zoom ada 4 dari pagi sampai malam. Hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, semua sampai Sabtu. Saya ikut semua. Saudara, luar biasa enggak? Luar biasa. Tetapi apakah dia mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya? Belum. Kenapa? Tuhan mau dari hati. Karena hati yang luar biasa bisa membuat hidupmu menjadi luar biasa. Amin. Hati yang luar biasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu yang bisa membuat keajaiban mujizat terjadi. Dan hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, itulah yang dicari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Maha Pengasih. Dia mengampuni, dia mengasihi saudara dan saya. Dia mati di kayu salib. Dia masih berdoa di akhir hidupnya. Dia berdoa, Bapa, ampuni mereka yang menyalibkan dia. Bayangin sudah disakiti, masih bisa mengampuni. Kita baru disakitin sedikit aja, dieleng-eleng, diinget-inget, sampai gak mari-mari, saudara ya. Sampai bertahun-tahun, gak bisa hilang. Tapi hari ini kita sudah tahu kuncinya. Yang pertama tadi mengampuni dan mengasihi ya. Minggu lalu mengampuni dan mengasihi. Hari ini kita belajar mau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap. Artinya kalau kita datang sama Tuhan, fokus datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita datang sama Tuhan pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, matanya kemana-mana, cari ganggal, ya. Ada motivasi, Tuhan tidak mau. Ibadahmu sia-sia. Tapi kalau kau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, motivasinya hanya memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Anda belum berdoa. Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang tahu masalah persoalanmu, dan Tuhan akan menolong buka jalan keluar yang terbaik. Bahkan Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya yang ajaib, saudara. Tuhan itu luar biasa. Yang penting engkau punya hati yang luar biasa, saudara. Ya. Nah, saya tidak panjang-panjang baca kasih firman Tuhan. Karena saya tahu ada beberapa saudara ini masuk chatnya ya, yang sakit, yang minta didoakan, yang berulang tahun juga, luar biasa. Nah, saya juga mau berdoa buat mereka semua. Ibu-ibu juga bantu doa. Nanti kalau kita sudah tutup doa jam 7 ya selesai. Tapi kalau ada sebagian anak-anak Tuhan yang belum saya doain, bisa tinggal, saya akan doakan sampai selesai ya. Jadi sabar. Saya cuma ikut arahan Roh Kudus aja ya. Nah, ingat, biarlah kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Karena dari hati sumber segalanya. Ya. Hati yang benar akan mengeluarkan kebenaran, ya kan? Tetapi hati yang culas, hati yang iri hati, keluarnya itu kelihatan sekali, keluarnya tidak baik. Tetapi hati yang mengasihi itu akan berdampak
Amin. kepada semua orang. Karena kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ketika kita punya hati yang mengasihi luar biasa, itu akan mengalahkan segalanya. Ingat minggu lalu, doa orang benar besar puasanya. Ya. Nah, saya akan ajak saudara nyembah lagi. Saudara berdoa, bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Ya, tadi pagi saya terima WA luar biasa, di mana WA itu berkata, kita ini semua sudah STW, ya, sudah setengah tua. Jangan ada pertikaian, jangan ada perselisihan, tetapi biarlah kita bisa berdamai. Saudara, saya pernah bersaksi, nggak tahu saudara pernah dengar enggak? Saya itu berdoa sama Tuhan, saya ngomong, Tuhan, saya ingin sekali punya panti asuhan anak-anak, karena saya senang sekali sama baby, ya, sama anak kecil-kecil itu lucu, saya senang. Dan saya melihat kebetulan ada orang yang melahirkan, mamanya nggak mau karena kecelakaan, anaknya dikasihkan orang. Nah, saya bilang, Tuhan, saya ingin sekali punya panti asuhan itu. Tapi saudara tahu Tuhan bilang apa? Oh enggak, kamu bukan bagianmu di panti asuhan anak-anak. Kenapa Tuhan? Tuhan katakan panti jompo. Loh, kok panti jompo Tuhan? Kok panti jompo? Panti jompo itu kan orang tua. Itu kalau orang tidak telaten tidak bisa. Tuhan bilang, yang penting itu panti jompo. Kenapa Tuhan kok panti jompo? Karena mereka hanya menunggu waktu untuk pulang. Kita semua ini hanya menunggu waktu loh. Giliran kita untuk pulang. Iya kan? Bisa melewati 60, puji Tuhan. Bisa melewati 70, puji Tuhan. Bisa 80, puji Tuhan. Wes gak kuat. Oh, iya kan? Tuhan bilang, perhatikan layani di panti jompo. Makanya kenapa Tuhan? Semua menunggu giliran untuk pulang. Dan kalau nggak dilayani, orang-orang ini membawa akar kepahitan, dengan membawa kekecewaan, mereka tidak mau selamat, mereka tidak masuk surga. Ternyata benar, saudara. Tuhan izinkan saya melayani di panti jompo. Saudara, saya bersama rombongan teman-teman pergi ke panti Werda, orang tua-tua. Ya, banyak di sana, ada 100 lebih, 130 lebih orang jompo itu. Ada yang sudah di kursi roda, ada yang tidak bisa bangun dari tempat tidur, tapi ada yang tua-tua masih bisa nyanyi. Akhirnya saya ajak nyanyi, saya ajak mereka bersukacita, dan saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi saudara, engkong, emak-emak, Tuhan sangat mengasihi saudara semuanya. Hari ini, emak-emak, engkong adalah orang yang paling berbahagia. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang. Kenapa? Anda ini orang paling berbahagia. Anda ditaruh di panti jompo. Anda santai. Cuman persekutuan doa. Anda makan, tidur, lihat TV. Anda olahraga. Enak. Tuhan memberkati saudara. Tuhan kasih saudara yang enak. Saya bilang. Di luar sana banyak orang-orang seperti bapak ibu, ya, emak-emak, engkong, yang ikut anak menantu. Belum tentu enak seperti saudara. Mereka harus bantu anaknya, apalagi kalau nggak punya duit. Mereka akan bantu anaknya seperti pembantu, harus cuci piring, jaga cucu. Nah, kalian enggak, kalian adalah orang yang berbahagia. Mereka senang, saudara. Jadi jangan sakit hati. Saya bilang, jangan sakit hati.
Tuhan sangat mengasihi saudara. Mereka nangis, saudara. Mereka nangis. Ternyata apa? Mereka semua itu kepahitan. Orang yang masuk panti jompo pasti kepahitan. Kenapa? Karena anaknya tidak bisa pelihara, anaknya sibuk. Taruh mereka di panti jompo. Ada kekecewaan dalam hatinya. Ada kesedihan dalam hatinya. Ada kepahitan dalam hatinya. Lalu saya ajak mereka memuji Tuhan, bersuka cita. Saya ajak menari. Saya ajak berdoa. Mereka sukacita sekali, saudara. Dan saya tahu, saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Ya, Engkau luar biasa. Orang-orang kalau punya akar kepahitan, bagaimana bisa selamat? Tidak bisa, saudara. Hanya orang benar, hanya orang yang hatinya benar, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu yang bisa membuat pintu surga terbuka bagimu di surga. Yang juga di. Nah, hari ini, apapun masalah saudara, saya tidak tahu. Kalau hari ini masih ada pertikaian di dalam hatimu, masih ada sakit hati di dalam hatimu, masih ada akar kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, hari ini datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjamah hatimu. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni engkau. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kedamaian, kesejahteraan di dalam hatimu. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kesukaan surga dalam hatimu, dalam hidupmu. Tatkala hatimu benar, hatimu damai, hatimu sukacita, di sanalah pintu terbuka bagimu. Di sanalah berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Di sanalah kebahagiaan tercurah dalam hidupmu, keluarga. Bapa, hamba mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam acara Zoom ini, Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami semua. Ya lama, dan Kau sudah berbicara kepada kami, baik melalui firman-Mu dan juga melalui pesan-pesan-Mu, Tuhan. Tuhan, biarlah kasih dan kemurahan-Mu tetap menyertai anak-anak-Mu semua ini yang ada di Zoom, Tuhan. Apa yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi anak-anak-Mu semuanya, Tuhan. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan lewat kami semua yang ada di Zoom ini, Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan, kerjakan Bapa. Engkau menyertai, Engkau memberkati keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan di dalam hidupnya, rumah tangga keluarganya, dan kelimpahan dalam hidupnya, dan juga usaha pekerjaannya. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Ialah yang kekurangan Tuhan Kau berkati, Tuhan. Ialah yang tidak berdaya Tuhan Kau berikan kekuatan dengan cara-Mu yang ajaib. Ialah God. Dan yang mempunyai masalah persoalan, Tuhan, Engkau yang berikan jalan yang terbuka bagi mereka, Tuhan. Ialah Tuhan katakan, yang asal Engkau percaya, yang tidak mungkin, aku buat mungkin dengan caraku yang ajaib. Ialah terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berkati mereka semua, Tuhan. Berkati dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan. Ialah berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan dalam hidup kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, berkat Tuhan tercurah dalam hidup-Mu. Sama-sama katakan. Amin, amin, amin.